Wah, nggak bisa nih. Paling nggak bisa cuek kalau ada yang rame-rame begini. Apalagi judulnya Raja Rujak. Wah, udah pasti bikin ngiler. Gaskin lah, langsung kita samperin yuk. Bu, ini kenapa bisa ngantri di sini? Karena apaan, Bu? Rujak. Rujaknya enak. Isinya apa aja? Lubi-lubi itu apa? Hah? Oh, ini lubi-lubi. Coba makan. Walaupun nggak sanggup komentar, tapi foodies bisa baca subtitle yang ada di ekspresi muka Andika kan? Emang iya ya seasem itu? Pantesan ini yang ngantri kebanyakan tuh ras terkuat di muka bumi yang doyan banget makanan pedas sama asem-aseman. Yaudah kita samperin abangnya langsung aja yuk. Apa iya loba-lobi jadi buah yang paling dicari sama para pembeli? Ini lagi bikin rujak apa nih, Bang? Ini rujak serut, Abang. Oh, rujak serut. Ini untuk berapa porsi? Segitu banyak? Perkiraan 12 porsi. 12 porsi foodies. Itu sebanyak ini tadi. Nah, ini si rujak lobi-lobi. Si buah asem tadi. Ya. Ini. Bukan, ini kan buat campuran dulu. Kalau loba-lobi dia khusus loba-lobi aja. Oh, khusus untuk loba-lobi. Itu nggak pakai campuran lagi? Ada. Loba-lobinya aja. Kan asem. Tapi dia best seller di sini tuh, Bang. Ya udahlah. Saya penasaran, saya pengen bikin. Gegara viral di media sosial, cobek segede gaban ini nih nggak pernah istirahat foodies. Sejak buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam, ngantrinya nggak pakai putus dong. Cobeknya sih nggak pegel, tapi yang ngulek nih. Ajib dah, kuat benar, tahan banting Para pelanggan tuh seneng jajan di sini soalnya pilihan rujaknya banyak. Ada rujak coel atau cocol, rujak serut, dan rujak buah-buahan langka kayak buni, menteng, ciremai, dan loba-lobi. Ya nggak pakai lama, langsung kita ulek aja bumbu rujaknya. Cemplang-cemplungin deh tuh cabai rawit, garam, terasi, dan juga gula. Gulanya bukan gula merah doang nih foodies. Tuh, kan? Dikit lagi. Hah? Dikit lagi. Nambah lagi? Iya. Yakin foodies? Aman. Yakin aman ya? Udah nurut aja sama ahlinya, daripada kurang manis malah berabe ya nggak? Tapi baru juga mau ngulek, Andika udah di demo dong. Waduh. Ini kalau saya di sini lama, kasihan yang lain, Bang. Abang, daripada saya lama nguleknya, kasihan yang lain. Udah, saya serahkan semuanya sama Abang ya. Oh ya foodies, bagian kecombrang yang dipakai untuk sambal rujak ini bukan bunganya, tapi buahnya ya. Buah kecombrang punya aroma dan rasa yang unik. Agak sedikit pedas, asam sekaligus manis. Aromanya tuh wangi banget, mirip serai foodies yang bikin aroma rujak jadi makin segar benar. Dadah, gak pakai lama jadi juga dong nih rujak loba-lobi dan rujak serut kecombrangnya. Mana dulu ya yang mau digas, ngeng? Coba Dika, kita bandingkan dong rasa buah loba-lobi yang udah dirujak sama yang tadi diicip. Tetap bikin mata meremelek atau gimana nih? Memang ya, tadi kan aku nyobain si buah loba-lobinya tuh yang masih belum dirujak. Itu memang udah asam, tapi memang pas dijadiin rujak memang ada manis dan pedasnya nih dari bumbunya nih. Tapi bumbunya juga ini agak sedikit asam karena diulek langsung sama buah loba-lobinya. Rasa pedas dan manis bumbu rujaknya itu emang nampol banget foodies. Bumbunya nggak pakai pelit. Tapi kalau udah ketemu sama buah loba-lobinya, di mulut rasanya jadi dar-der-dor. Rasa pedasnya tuh terasa makin pedes, asamnya tuh sampai bikin bahu bergoyang. Untuk buah loba-lobinya ini juga aftertaste-nya juga ada rasa sepetnya setelahnya. Agak di daerah lidah, di area rongga mulut tuh agak sepet gimana gitu kan. Tapi kalau diterusin ini seger banget. Beneran. Kalau foodies tahu, buah loba-lobi itu kayak buah jamblang. Bener gak? Tuh kayak buah jamblang. Asemnya terus ada rasa-rasa pahitnya juga. Tapi asamnya tuh bikin seger, bikin melek mata deh pokoknya deh. Sedep dah pokoknya. Sini dah. Sedep sih sedep, tapi ada yang gak mau menderita keasaman sendirian tuh foodies. Andika malah ngajakin emak-emak buat icip rujak loba-lobinya. Wih, nantang ini. Gaskan bu ibu. Cobain. Nih ini yang udah dikasih bumbu rujak. Coba dua dah. Nah,
Cobain ya. Ini kagak ada meleknya. Enggak, enak, seger. Nah, coba ya, bandingin mukanya ya. 1, 2, ini sama-sama 2 ya kita ya. Bu, sini. 3 nih saya nih ya. Mah, Coba nih. sebelah 3 loh. Budis. Nih 3 nih ya. Mukanya pada lempeng-lempeng semua. Terbukti ya foodies, makanan yang pedas dan asam-asaman itu emang kedoyanannya emak-emak, ya kan? For your info nih guys, walaupun rasanya emang bikin heboh banget di mulut, tapi loba-lobi itu punya manfaat kesehatan loh foodies. Lihat, buah mirip ceri ini baik sekali untuk kesehatan jantung dan membantu mengontrol gula darah kita. Wow! Ngomong-ngomong, lidah masih aman kan? Yuk lanjut ke rujak serut kecombrang. Buah serutnya itu ada macam-macam banget foodies. Ada mangga muda, ada kedondong, jambu, markisa, pepaya muda, bengkoang, jeruk bali, dan nanas. Tapi ada tambahan buah kecombrang di sambal rujaknya nih. Ada bedanya nggak sih dengan rujak serut yang nggak pakai buah kecombrang? Ini teksturnya lebih dan rasanya lebih berwarna, Budis. Nggak cuma asam aja, ini ada rasa manisnya juga. Terus ada buah kecombrangnya tuh kayak bikin rasa lebih wangi. Terus ada jeruk balinya, pantesan. Ini nih yang bikin manisnya nih, tuh manis segernya nih. Ada dari jeruk balinya nih. Di mulut aku lebih suka rujak serutnya. Rasanya lebih berwarna, lebih enak kalau menurut aku. Tambahan buah kecombrang malah bikin rujak serut jadi kaya rasa dan tambah wangi foodies. Bisa dia jadi contekan kalau mau ngerujak sendiri di rumah. Tapi lagi-lagi nih ada yang ngajak berantem. Kalau lidah ketemu sama buah loba-lobi, Andika oto meremelek lagi deh. Kalau makan rujak biasanya tanpa buah loba-lobinya itu memang enak. Rasanya warna-warni. Tapi ketika dicampur sama buah loba-lobinya ini sangat-sangat mendominasi rasa asamnya. So gimana Dika? Mantep ya asamnya. Cocok nih jadi obat melek buat yang kena ngantuk-ngantuk sore kayak begini. Apalagi harga seporsinya masih receh banget nih foodies. Mulai dari 20.000 aja kalian bisa dapat segernya rujak yang nendang pol. Oh iya, spill dong lokasinya. Dekat stasiun Sudimara. Lokasinya pinggir jalan banget dan bukanya itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ini udah sore aja, jam 3 sore. Ini ngantrinya masih segini nih. Tuh lihat. Makan receh, menu receh, tapi rasa sama sekali nggak recehan. Foodies, ini nih nasi uduk asli Haji Namin Amit. Wow, ini para artis sudah banyak banget kesini. Ini pasti udah legend banget. Kebayang dong kalau artis udah banyak makan kesini, pasti enak banget. Langsung aja yuk kita ke sana yuk. Rumah makan yang udah 40 tahunan ini emang udah jadi langganannya artis-artis senior berdarah Betawi foodies. Katanya nih di sini spesial lauk yang Betawi banget. Ini menunya ada apa aja sih Bu di sini kok rame ada banget? Nasi uduk. Nasi uduk. Ada nasi uduk, semur jengkol. Ini yang dijual segini doang. Iya, emang udah habis. Tadi. Oh, kirain segini doang. Iya, udah habis dong. Wow, ada nasi uduk, kemudian nasi apa lagi? Ada semur jengkol. Aduh, itu favorit aku banget, Bu semur Des. jengkol. Nasi uduk semur jengkol. Sambil duduk mikirin, ini bukan pantun ya. Maksudnya menu tadi itu tuh yang khas di warung ini foodies. Bukan semur jengkinya alias jengkolnya aja, pecak guramnya juga jempolan. Nah kita kepoin aja yuk. For your info nih foodies, pecak merupakan kuliner khas Betawi yang isinya ikan air tawar dengan siraman kuah sambal. Biasanya ikan sudah dimasak setengah matang dulu, baru dibuat pecak saat ada yang pesan. Bu, ini guramenya lumayan gede juga loh, Bu. Nah, emang segini kalau di warung Betawi. Oh guramenya. gitu, Iya. nggak pelit sama ikan ya? Iya. Jadi satu Biar ini orang bisa, satu ini puas. Biar orang puas. makan puas. Satu ini bisa ber-20 kali ya? Bisa. 2 orang. Oh, 2 orang ya?
Kalau ber-20 sih namanya sekampung kali, Dav. Nah foodies, karena semua bahannya udah setengah jadi nih, bikin pecak gurame juga nggak perlu pakai lama. Come on Dav, langsung aja cus, kita icip-icip. Ini dia nih hasil tadi kita masak-masak. Wow, ini nih yang pertama ada semur jengkol. Tahu nggak? Ini tuh ternyata direbusnya itu nggak sebentar, 5 jam. Waduh. Dan ini tadi ikan gurame pecak Betawi. Ini dia, yang tadi ada empal goreng. Waduh, ini benar-benar nggak pelit bawang loh dia. Jadi buat pencinta bawang goreng, lihat nggak sih? Benar-benar ditaburin banget yang namanya bawang gorengnya ya. Dari tampilannya aja, semua pesanan Davi ini bikin ngiler ya nggak sih foodies? Aduh, semuanya bertabur sama bumbu dapur dan juga bawang goreng and smell very very good. Akhirnya kita awalin dari semur jengkolnya ya, yang terkenal seantero Pondok Cabe dulu nih katanya. Wuh, skuy, kita cobain yuk. Ya Allah, ini lembut banget. Enak, lembutnya ada, manisnya ada, gurihnya ada. Apalagi ini ada rasa ditaburin bawang gorengnya ya. Jadi benar-benar berasa crunchy-nya itu juga ada gitu loh. Potongan jengkolnya ini juga tipis tapi nggak kecil ya. Dan bukan cuma direbus lama, jengkolnya ini juga diulek plus ditumis sama bumbu semur supaya empuk dan juga ngeresep tuh foodies semua rempahnya. Dan amazingly-nya nih ya, karena diproses panjang, makan jengkolnya ini nggak bikin bos sama sekali loh. Yummy. Kalau kata tim makan receh sih, ini jengkol terempuk kayaknya. Next ada pecak gurame foodies. Sekarang kita cobain kuahnya dulu. Ya Allah, ini segala rasa ada di sini nih sepertinya ya. Karena ternyata pecak ini rasa jahenya juga lumayan kuat. Kemudian jeruknya tadi berasa banget, berasa. Pedesnya juga ada sambalnya, cabenya dan juga bumbu-bumbunya. Ini definisi bersatu kita teguh banget nih, macam-macam loh bumbunya, tapi satu hasilnya yakni endes. Ada asam dari jeruk, pedas hangat dari jahe juga cabai, dan sensasi segar wangi dari temu kunci. Pokoknya foodies, kuahnya ini mantuliti. Nah, jadi foodies, yang namanya gurame ini bukan gurame mentah, tapi emang bener-bener digoreng dulu. Jadi pada saat tadi dicobain nih, kita coba lagi sekali lagi dengan pecaknya ini. Itu bener-bener ada garing-garingnya, crunchy-crunchy-nya gitu loh. Ya dari ikan ini. Guramenya ini tuh benar-benar bermandikan bumbu pecak loh foodies. Ukuran yang jumbo ini nih juga cocok banget dimakan bareng-bareng. Rasa daging gurame yang gurih tapi ringan, kawin banget sih sama kuah pecaknya. Mungkin itu kali ya alasan kenapa pakai ikan air tawar, biar rasanya nggak kebanting sama pecaknya. Sip, lanjut. Ada empal goreng nih yang tampilannya menarik banget. Bertaburkan serundeng dan juga bawang goreng. Wih, mau dong? Lembut banget. Lembut, goreng, crunchy. Ini benar-benar enak banget. Makan empalnya ini makin jos banget nih pakai serundeng. Empalnya itu empuk foodies karena udah direbus selama 5 jam. So enak banget nih buat dikunyah. Ternyata bener di sini memang tadi sempat nanya-nanya sama yang punya di sini, cepet habisnya tuh cepet banget. Ya gimana nggak habis ya? Ini bener approve banget, enak banget, recommended banget. Pokoknya nih foodies, kalau nyari semur jengkol, pecak, dan empal yang maknyos harus banget deh mampir ke sini. Jualan dari pukul 9:30 sampai sehabisnya. Biasanya nih jam 2 siang juga udah habis ludes tuh foodies. Iya, kayak pas Davi dateng. Jadi kalian kalau lagi jalan-jalan ke sini ke daerah Pondok Cabe, cari aja nih warung Betawi asli Haji Namin Amit. Itu dekat dengan lapangan terbang Pondok Cabe. Wah. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Kita makan lagi. Pakai garpu lah ya, ini sendok lawan sendok. Foodies, ini gorengan bukan sembarang gorengan karena cuma bisa ditemui di warung bakmi Camatan. Nah, apa yang langsung kita OTW aja, kepoin bareng, yuk! Nah Foodies,
Sekarang aku sama kokonya mau bikin apa? Hepyang. Nah, hepyang ini dari apa sih? Asalnya dari telur dan ikan. Oh, ikan. Ikan apa kok? Ikan tenggiri. Cukup ya? Cukup. Oke. Terus gimana? Pakai rendam air, ini minyak dulu. Oke. Oh, terus didiemin gini? Dibalik. Dibalik. Hanya balik begini saya. Ini nggak boleh dilepas. Oh, ini nggak boleh dilepas? Ini nggak boleh dilepas. Kayaknya kalau aku yang bikin jadi ancur deh, mending kokonya dia yang bikin. Udah ahlinya soalnya. Soalnya cara bikinnya juga unik dia, nggak sembarangan, jadi mesti dikasih minyak dulu, terus dibalikin, tahan ya. Caranya memang beda. Untuk bikin satu hepyang yang lebar, ini adonannya emang cuma secentong ini aja foodies. Tapi kalau udah ketemu minyak, auto ngembang. Soalnya ada si telur bebek yang bisa bikin adonan mengembang cakep. Nah, kalau foodies kulik seantero Jakarta nih, gak ada itu gorengan yang unik kayak begini kayaknya ya. Lebar tapi bukan katsu, gepeng tapi bukan peyek. Oh ya, Pak Joni nih bahkan sampai nyetok ikan tenggirinya khusus buat hepyang loh foodies. Wih, for your info nih foodies, gorengan ini tuh otentik dari resep keluarga yang dijaga sampai generasi kedua. Jadi ini resepnya dari mana kok kalau boleh tahu? Resep ini dari turun menurun. Berarti ini udah lama ya, resep dari tahun kapan tuh? 1964. 1964 terciptalah hepyang ini ya? Ini iya. Wah, ini resep Dari- original. Dalam sehari Pak Joni bisa bikin hepyang 5-6 kiloan. Malah nih kalau di weekend tuh atau libur panjang, wah bisa sampai 12 kilo. Mantap. Wih, gede lewat. Kita cobain ya. Gurih banget, enak. Tapi nggak abdul kalau makan hepyangnya doang. Mas, mau pesen bakminya ya? Boleh, Ntar boleh. kasih hepyang yang banyak, oke? Oke. Saya tunggu. Siap. Kita siap. tungguin menunya, oke? Let's go, foodies. Nah, kalau foodies ngebakmi di sini, kriuknya bukan dari pangsit goreng, tapi hepyang. Sajian lengkapnya pakai kuah dengan sayuran selada ya foodies. Kalau mau additional menu, ada bakso daging sapi dan ikan. Oh ya, yang mau tambahan hepyang lagi juga bisa ya. Harga per porsinya Rp25.000. Hepyang yang disajikan ini ngomong-ngomong selalu baru ya foodies, jadi sensasi renyahnya tuh masih dapet banget. Pas dimakan, dia crunchy banget. Gurih juga. Ini nggak asin, tapi pas. Campuran tepung sagu pada gorengan emang bisa bikin renyah. Sedangkan telur bebeknya nih, selain bisa bikin adonan mengembang, juga bikin cita rasa gorengannya jadi lebih gurih. Wangi dan rasa gurihnya itu makin mantul karena ada daun bawangnya. Nah, kalau digaduk gini aja udah endolita, hepyang yang disantap bareng sama bakmi, bikin lidah jadi manjalita pastinya. Bawaannya jadi pengen ngunyah terus nih, aduh gawat foodies. Jadi kan hepyangnya tuh udah gurih ya. Terus dicampur sama mie jadi tambah gurih, tambah pas lagi mie. Jadi ini lebih enak daripada pakai pangsit goreng. Jadi memang recommended banget kalau pesen mie di bakmi camat ini, pesen hepyangnya juga biar rasanya makin afdol. By the way, bakmi Camatan yang dulu mangkalnya di dekat kantor kecamatan Taman Sari Jakarta Barat ini emang dari dulu tuh dikenal dengan bahan-bahan makanannya yang serba homemade alias bikin sendiri. Dan mie, bakso, hepyang serta bahan lainnya selalu bikin baru setiap harinya. Khusus mie-nya memang dibikin tipe mie yang garing, jadi nggak gampang lembek ya foodies kalau kena kuah. Dalam sehari produksi mie-nya itu bisa sampai 20 kg loh. Gampang dikunyah. Wih, banyak banget ya. Teksturnya lembut, terus panjang juga dia. Tapi yang paling penting tuh mie itu lembut, karena kalau udah mie lembut itu udah pasti enak banget buat dikunyah. Kalau biasanya bakmi ayam tuh ada yang dibikinin tuh banyak, tapi ini tuh enggak. Ini dia masih tetap kering walaupun dikasihin kuah juga. Sekali. Nah foodies, kalau kuahnya ini bukan tipe kuah yang rasanya medok ya. Kuahnya tuh dari kaldu ayam dan cenderung clean, tapi tetap gurih dengan aroma wangi segar dari daun selada. Ini kuahnya aku belum campur bumbu apa-apa ya, aku belum tambahin kecap asin, belum tambahin yang lain-lain. Tapi ini rasa kuahnya udah gurih, dia tapi nggak gurih banget. Terus ada rasa dari sayurannya juga. Jadi ini bener-bener kuahnya seger banget, karena ada rasa dari ini sayurannya.
Namanya bakmi ayam, ya pasti ada ayamnya dong. Ini potongan ayamnya emang sengaja kecil-kecil biar ngeblend rasanya sama si bakmi dan gampang buat dikunyah foodies. Tapi kalau foodies ngerasa masih kurang, gas tambah bakso ikan yang padat dan kenyal atau bakso daging sapi nih yang lembut. Dua-duanya sama-sama gurih nyoy, yang bikin acara makan bakmi jadi makin komplit. Yang mengejutkannya adalah bakso sapinya lebih gampang dikunyah dan lebih lembut. Ini beda sih di sini. Bakso sapi ini, baksonya tuh lebih ke tipe yang lembut, yang langsung hancur ketika dikunyah. Jadi kalau makan tuh nggak bikin kalian tuh ngerasa, oh ada yang keselip nih di gigi gue. Biasanya kalau orang makan bakso kan kayak gitu ya, tapi ini nggak. Karena dia langsung hancur dalam karena teksturnya emang udah lembut dari sana ya. Enak. Yuk, yang penasaran nih langsung gaspol aja ya ke bakmi Cemetan, bukanya dari jam 6:30 pagi sampai jam 2 siang. Catat hari Senin tutup ya. Oke, kita spill alamatnya just for you foodies. Foodies bisa langsung datengin aja tempat tibak di Camatnya di Jalan Mangga Besar 4 nomor 4E Jakarta Barat. Nah ini semua makan receh, bener receh tapi rasanya nggak recehan. Lanjut makan. Nah, ketangkap lagi kan foodies? Salah, kita berdua yang ditangkap. Kita berdua lagi mau pacaran nih. Jadi, saya mau ngasih tahu nih ada hidden gems lagi nih di dekat rumah saya. Ada soto yang harganya receh, tapi rasanya nggak recehan. Soto langganannya Boy masih ada dalam komplek rumahnya nih foodies. Jadi cus ngeng, kita berangkat. Nah itu dia, ini dia hidden gemsnya adalah soto Pak De Kumis foodies. Mungkin syarat jualan di perumahan Boy harus berkumis kali ya. Soto Jawa Timur ini emang udah jadi favoritnya warga kompleks sini nih. Pokoknya mau yang segar, deket dan receh, jawabannya langsung cus ke sini. Jadi koya itu nggak ada khas daerah mana gitu, enggak. Oh memang kalau soto Jawa Timur itu memang selalu pakai koya gitu Pak De? Ya, Oke. ini apa nih? Itu koya. Koya. Koya tuh Koya itu ini Bahannya dari dari kerupuk udang sama bawang sate. Satu porsi soto Jawa Timur ini isiannya komplit banget. Ada kol, bihun, toge, suiran dada ayam, potongan telur rebus, tomat, seledri, koya, bawang goreng, dan pastinya kuah segarnya. Warung soto ini pakai kuah kuning ya, yang dibuat dari kaldu tulangan ayam, serai, lengkuas, jahe, dan juga kunyit. Kuahnya ini dimasak terus-terusan di foodies selama jualan. Iya, jadi kalau makin siang rasa kuahnya makin ngaldu. foodies yang belum pernah nyobain pakai apa sih? Pakai koya-koya gitu. Nah, bedanya tuh dia kuahnya jadi lebih kental gitu. Karena koyanya nyampur sama kuahnya dan rasanya gimana sih? rasanya tuh asin-asin gimana gitu. Asin-asin gurih gitu ya. Asin-asin Terus ada gurih wangi-wangi gitu. dari kerupuk udangnya itu. Yes. Kerupuk udang bukan sih? Iya, dari Ah. koya itu dari kerupuk udang, tadi sama apa ya? Aku lupa gitu. Dan ternyata Sama bawang. sama bawang. Bubuk koya ini yang bikin kuahnya jadi gurih, very yummy. Dan for your info nih foodies, kerupuk udang yang ada di bubuk koya ini nih yang menyerap air dan akhirnya bikin kuah jadi kental. Wah, ini enak banget sih. Di sini juga ada pilihan topping ceker sih tambahannya. Nah, topping cekernya tuh bukan ceker imut-imut ya. Cekernya tuh ceker jumbo. Jadi kalian puas akan daging cekernya itu sendiri kalau suka daging ceker. Dagingnya tebal ya? Iya, terus dia juga kelihatan sini. Makanya harus pakai tangan mah kalau ceker ya. Nah, juga dagingnya itu kelihatan kan dia tuh kayak apa sih? Bukan ceker yang keras gitu. Cekernya tuh empuk banget sayang. Ayamnya, porsi ayamnya juga banyak tuh foodies tuh. Ayamnya tuh. Ayamnya segar, porsi ayamnya banyak. Kuah soto kuning ketemu sama ceker dan koya, nikmat yang valid ya guys. Topping soto di sini tuh emang ekstra foodies. Cekernya juga nggak pakai pelit, gendut-gendut pula. Terus suiran ayamnya juga melimpah ruah, endelita. Dalam sehari nih bisa habis ayam jumbo sebanyak 5 ekor. Saking seabrek-abreknya tuh ayam yang dikasih foodies. Di dalam situ tuh kaya banget isinya sih, kaya. Macam-macam ada di dalamnya.
Seperti yang Pak Dekumis tadi bilang, di sini ada kol, Nah, itu tuh yang bikin Yang- seger. yang Tambah bikin- lagi ada togenya. bikin kriuk-kriuk di mulut gitu. Udah segar, kriuk-kriuk di mulut. Ditambah apa lagi sayang? Ini telur. Telur. Kalau aku udah tambahan ceker, jadi telurnya ini bikin kita tambah kenyang gitu. Jadi untuk harga 20.000 ya. Isinya full. Isinya full. Dengan soto plus nasi full tuh nggak kurang, nggak kelebih. Jadi pas banget ya buat kita makan siang foodies. Kalau foodies pengen juga icip, boleh. Catat ya, warung ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Harga satu porsi soto campur nasinya ini foodies cuma 16.000 aja. Tapi kalau soto doang 13.000 dan kalau nasi pisah 20.000 ya. Wah, di tengah perumahan elit ternyata makanan murah nggak sulit ya foodies, ada aja. Ini dia kami persembahkan makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.